Ya, ini yang saat ini sedang Tuhan mau bawa untuk tahun 2021. Perhatikan baik-baik. Di tahun 2020 ya, kita sudah mengerjakan cukup banyak ya, hal-hal yang kita rancangkan dan kita sudah selesaikan, yang kadang-kadang membawa sesuatu yang besar di dalamnya ya. Waktu Elia ya, waktu Elia sebelum dia keletihan, dia melakukan satu kuasa mujizat, yaitu api turun dari langit ya, api turun dari surga membakar korban persembahannya. Dan kemudian yang paling lebih luar biasa lagi, dia membantai itu para nabi-nabi Baal ya, sekitar 400-an dan 450-an ya, dia bunuh semua ya. Kemudian dia, berapa waktu lalu saya sudah sampaikan, dia menurunkan yang namanya berdoa untuk menurunkan hujan, dan hujan itu pun terjadi. Dia melakukan mujizat dan kuasa yang luar biasa ya. Tapi saudara, setelah dia melakukan segala-galanya ya, dia mungkin sudah dalam kondisi habis tenaganya, habis kekuatan rohnya ya, sehingga pada waktu mendengar perkataan daripada Isabel ya, dia berkata bahwa kalau besok si Elia tidak sama dengan salah satu nabi yang dia bunuh itu, maka jangan sebutkan aku lagi Isabel, pasti dia akan mati ya. Saudara bayangkan, seluruh kekuatannya sudah digerakkan ya, kondisinya sudah capek sekali karena kekuatan dia sudah melakukan menurunkan, Tuhan boleh izinkan dia menurunkan api itu, dia berdoa dan api itu turun. Kemudian saudara perhatikan lagi, tadi saya sudah katakan ini, saya hanya mengulangi saja. Kemudian dia berkata bahwa hujan, kemudian dia membantai itu nabi Baal. Kemudian dia mulai berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Dan nanti kekuatannya habis, kekuatan rohnya habis untuk mengerjakan segala-galanya, sehingga pada waktu ya Isabel mengatakan hal yang negatif terhadap dia, membawa dia mengalami ketawaran hati. Dan satu cara dia harus menyendiri nanti ya, dia harus lari dalam kondisi ancaman yang ada ya, karena sudah selesai semua, kekuatannya sudah habis ya. Pada waktu dia lari ke dalam hutan ya, kepada gurun itu, kemudian dia tidur di bawah pohon ara. Nah, perhatikan itu tadi kita sudah dengar dan kita sendiri juga sudah baca. Nah, kita katakan bahwa dia tidur, dia berpikir, sudahlah aku mati, saya sudah capek, saya sudah tidak berdaya lagi, saya sudah melakukan sesuatu, tapi apa yang saya lakukan tidak seperti apa nenek moyang saya ya. Tidak seperti nenek moyang saya, sehingga kondisi seperti inilah yang mempengaruhi ya daripada Elia untuk berpikir mengakhiri hidupnya, karena intimidasi yang ada, karena memang sudah tidak berdaya lagi dan kekuatan rohnya pun sudah habis. Tapi saudara, kita katakan di situ dikatakan bahwa pada waktu dia sudah tidur, dia sudah tidak berdaya lagi, malaikat berkata, Elia bangun ya, makanlah ya, roti. Saya sudah siapkan roti, saya sudah siapkan air, makan dan minum. Yang dia lakukan adalah apa? Dia makan dan minum. Kemudian dia tidak pernah, aduh puji Tuhan, hari ini saya sudah kuat sedikit gitu ya, karena makanan dan minum. Tidak. Dan dia lakukan adalah apa? Tidur. Karena tadi malam kita sudah meeting juga sampai jam 2 gitu ya. Dan nanti kalau ini jangan pergi tidur ya. Tidur saya dulu, nanti kalau sudah agak kuat baru atau besok, karena kondisinya tidak kuat. Nah, perhatikan, Elia tidur lagi. Dan kita katakan apa? Malaikat 2 kali lagi ya. Yang kedua dia berkata, Elia bangun ya, makan dan minum. Memang itu roti bakar ya, makanya sebetulnya saya berikan ini bisa kita makan roti bakar, artinya bukan roti bakar langsung ini. Tapi karena roti bakarnya belum ada, mungkin nanti kita makan kolak saja. Saya mau berdoa supaya kolak ini akan menjadi kekuatan dalam perjalanan kita menuju
memasuki 2021 ini sudah 2021 sampai akhirnya nanti supaya ada kekuatan. Ya. Waktu itu Elia sebetulnya tidak mau lagi gitu ya, tapi perhatikan baik-baik. Nah, kita katakan, kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan dapat kekuatan. Kenapa? Perjalananmu masih panjang. Perhatikan baik-baik ini. Perjalanan kita di 2021 itu masih panjang. Dan Tuhan mau melakukan perkara besar dalam seluruh perjalanan kita di 2021. Karena kalau tidak, maka akan menjadi lemah dalam diri kita. Oke, nanti tidak apa-apa. Kita akan tetap doa aja ya, supaya tidak letterlek seperti yang di ini. Saya maunya sedikit letterlek, tapi tidak dapat juga. Oke, kita nanti berdoa supaya baik itu perjamuan ataupun kolaknya itu nanti kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberkati. Kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Hari ini kalau saudara tidak bangun untuk menikmati makanan yang baru, maka perjalanan kita akan menjadi lemah. Saya mau katakan bahwa gambaran ini akan terjadi dalam hidup kita di 2021 yang sedang Tuhan nyatakan apa yang Elia alami, ya, sehingga nanti perjalanan Elia itu akan mendapati mengalami berbagai rintangan dan cobaan dalam dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kenapa? Dia harus apa? Mengurapi siapa? Elisa untuk menggantikan dia. Oh, itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia sesama dengan kita, orang Israel, orang pilihan Tuhan, orang yang baik. Tapi yang paling mengerikan adalah waktu Tuhan berkata, kamu juga harus ya mengurapi Hazael. Ya. Hazael itu salah satu panglima ya dari bangsa Amon, ya. Nah, dari bangsa bukan Amon, Moab. Ya. Dia mau membunuh rajanya untuk dia akan nanti jadi raja. Tapi pada waktu Elia mengurapi dia, Alkitab berkata Elia pun menangis. Aduh, saya melihat kamu tidak membunuh ibu-ibu hamil, kamu yang menghancurkan anak-anak kecil, kamu menghancurkan seluruh bangsa kami. Bayangkan saudara, secara kekuatan, ya, kalau Elia tidak makan dan minum, maka dia tidak akan kuat untuk menanggung beban seperti itu. Saya mau katakan begini, di 2021 mungkin akan terjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak membuat kita nyaman, ya. Kenapa? Pada waktu kita bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang beribadah dengan kita, itu tidak ada persoalan dan masalah, gitu ya. Seperti Elisa yang diurapi oleh Elia, itu tidak masalah. Tapi pada waktu mengurapi musuh, pada waktu menubuatkan hal yang hebat, yang luar biasa terhadap musuh, ini sesuatu yang mengerikan. Membuat kita mengalami kemirisan. Kalau ada orang-orang yang menghancurkan hidup kita, kemudian kita mulai memberkati mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya begitu. Ini contoh saya, kiranya ini tidak terjadi. Kalau ada orang-orang yang mau menghancurkan rumah tangga kita, ya, kemudian kita memberkati dia, kita tenang, oh, tidak apa-apa, aku mengampuni kamu, aku memberkati kamu. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu menyakitkan. Tapi itu ada kekuatan untuk melakukan itu, ya. Kenapa? Firman Tuhan tadi berkata, kalau kamu tidak makan, kamu
tidak akan kuat dalam menempuh perjalanan yang panjang ini. Ya. Perjalanan yang susah, perjalanan yang sulit, karena dia di padang gurun, dia harus keluar, dia harus menghadapi cemuan. Masa nabinya Tuhan menubuatkan yang baik kepada musuh, tapi menubuatkan yang menghancurkan kepada bangsa kita, umat pilihan Tuhan, ya, teman-teman seiman di gereja, teman-teman yang membangun dalam pekerjaan kita. Masa dia menubuatkan yang salah terhadap kita, sedangkan kepada lawan dia menubuatkan yang baik? Ini sesuatu yang menyakitkan, gitu ya. Dan lagi, kalau Elia tidak kuat, maka dia akan menjadi hancur. Makanya pada waktu itu Elia berkata, sudahlah, cukup sudah, lebih aku mati saja. Kalau aku mau tidur sudahlah, sampai aku kelaparan tidur, dan kemudian saya sudah tidak kuat lagi, saya mati, habis. Saudara perhatikan, dia harus menyelesaikan tugas yang paling mengerikan ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, perjalanannya dia nanti adalah masuk di surga tanpa mati. Perhatikan, dia masuk di surga tanpa di dalam kubur. Ya. Kenapa? Kereta dari surga mengangkat dia. Tapi itu tetap diawali dengan apa? Dia harus makan roti yang datangnya daripada Tuhan. Dia harus menikmati kekuatan yang baru. Karena kalau tidak, dia juga mengalami ketidakberdayaan. Ya. Karena perjalanannya cukup luar biasa. Saya mau katakan hari ini, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan kepada teman-teman, tapi hanya saya hanya mengatakan kepada kita, ya, supaya di 2021 ini mari tanamkan sebelumnya ada kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Saya mungkin sudah melakukan hal yang besar di tahun 2020, tapi Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih besar lagi di 2021. Sekali lagi saya menemukan memampukan kita menjadi berkat untuk orang-orang yang mungkin memberkati kita. Tapi yang lebih miris lagi adalah apa? Memberkati orang-orang yang menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Mampukan ini untuk kita apa? Kuat di dalamnya. Karena kalau tidak, maka kita akan menjadi kalah. Dan siapkan perjanjian yang lebih besar lagi. Elia diangkat di surga, ya. Dan Tuhan akan mengangkat kita yang lebih luar biasa. Mungkin kita bukan seperti Elia, tapi Tuhan sedang persiapkan untuk pengangkatan yang lebih luar biasa untuk kita. Sehingga apa? Kenikmatan di 2021 ini akan lebih luar biasa, ya. Bukan hal-hal yang miris yang harus kita nikmati senantiasa di tahun 2021, tapi Tuhan sedang membawa kita. Krisis boleh datang, tapi kita bukan orang-orang yang tinggal dalam krisis, tapi kita adalah orang yang tinggal untuk menikmati perjanjian di atas krisis. Jangan kita tinggal seperti ayam mati di lumbung padi. Perhatikan, jangan kita biarkan hidup kita seperti ayam yang mati di atas lumbung padi, tapi jadikan hidup kita menikmati berkat di apa? Padang gurun. Karena di padang gurun akan memancar air kehidupan. Mari kita berdoa. Yesus. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu, sehingga Tuhan izinkan hari ini kami boleh beribadah di awal tahun 2021. Mau berdoa lawatan kasih-Mu mengalir atas seluruh umat-Mu, sehingga menjalani tahun 2021 ini setiap intimidasi roh maut, kegagalan, hal bencana, kecelakaan, bahkan berita-berita
adalah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama